Selamat malam Bapak Ibu sekalian di kelas Manajemen Strategik di Sektor Publik. Hari ini pada tanggal 24 September 2021 kita akan menjelaskan tentang organisasi hibrid, kemudian bagaimana upaya-upaya para ahli di dalam topik ini itu membuat penelitian secara empiris dan hasilnya seperti apa yang memberikan pengayaan di dalam strategic management ini. Kemudian kita juga akan berbicara sedikit mengulang dari minggu lalu, yaitu tentang new public management. Dan kemudian kita akan juga mengelaborasi tentang resource based view di dalam manajemen strategik di sektor publik. Untuk itu saya akan melakukan share screen. Apakah sudah terlihat? Ini terlihat. Jadi jadi kita coba untuk mengupas apa yang ada di dalam mata kuliah ini. Ini sebetulnya sesuai dengan silabi yang ada, yang mana kita melakukan penjelasan minggu lalu itu agak melompat kalau dari silabi, karena kita ingin ada sedikit horizon secara keseluruhan tentang strategic management di sektor publik dulu, yang mana elemennya itu banyak ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, kalau kita melihat di dalam mata pelajaran ini, kita melihat adanya elaborasi yang harus dilakukan terkait dengan hibrid organisasi ya. Organisasi hibrid yaitu campuran antara swasta dan pemerintah ya. Nah, jadi kita coba melihatnya mulai dari apa sih sebetulnya strategic management di sektor publik ini. Nah, jadi kalau kita memperhatikan tentang organisasi hibrid ini, kita mendapati bahwa di dalam pembuatan keputusan strategis di dalam manajemen bisnis, yang mana sudah muncul dari sejak tahun 1950-an dan 1960-an. Dan kemudian ini secara khusus dikaitkan dengan gaya manajemen profesional yang banyak ditemukan di dalam bisnis yang besar. Jadi di dalam kumpulan para ahli yang membahas ini antara lain adalah Peter Drucker. Dan kemudian juga strategic planning itu bisa menjadi terlalu birokratis dan juga bahkan tidak berfungsi dengan baik. Ini menurut Mintzberg tahun 1991. Di dalam banyak bahasan sebetulnya strategic management ini banyak digunakan untuk negara berkembang sebetulnya. Karena banyak orang-orang yang belum memiliki kepandaian yang setara dengan di negara maju, sehingga harus semacam di drill apa yang harus dikerjakan sesuai dengan visi misi dari kepala negara atau dari pimpinan yang ada di sebuah negara. Jadi ini memang kalau sudah menjadi sebuah perencanaan strategik bisa menjadi sangat rigid dan dibagi-bagi kekuasaannya atau tugas-tugasnya. Makanya dikatakan menjadi terlalu birokratis dan
mungkin juga menjadi disfungsional karena sebetulnya terlalu panjang rantainya dari komando dari paling atas itu menuju ke bawah. Sehingga itu dianggap untuk beberapa orang yang sudah terlalu pandai itu tidak mau lagi. Nah, makanya banyak berhasilnya itu di negara berkembang seperti di Indonesia kita melakukan reformasi birokrasi dari tahun 90-an. Dan kita juga sudah melihat bahwa di beberapa kementerian sekarang itu sudah mengadopsi atau menerapkan reformasi birokrasi yang waktu itu dilakukan upaya untuk menilainya apakah ini sudah pantas atau belum, dan itu terkait dengan remunerasi yang dibayarkan kepada para pegawai. Dan kalau kita melihat ada semacam insentif untuk mereka-mereka yang bekerja dengan baik. Kemudian di tahun 1990-an kita melihat bahwa strategic planning itu, jadi tadi kan manajemen itu ada planning, organizing, executing, dan controlling. Jadi strategic planning adalah salah satu yang merupakan teknik manajemen yang banyak dipakai. Dan kemudian dikatakan oleh Rigby dan Bilodeau tahun 2013 bahwa ini merupakan sebuah alat manajemen yang secara konsisten itu menerima rating yang tinggi dari para eksekutif. Karena ini sebetulnya sesuatu yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ini adalah mengasumsikan manusia itu adalah rasional. Ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mengasumsikan manusia itu adalah makhluk yang rasional. Jadi kalau dia tidak rasional, dia tidak bisa membuat sebuah perencanaan di mana dia membutuhkan pegangan yang mana angka-angkanya muncul. Sehingga kalau angka-angkanya tidak muncul, dia tidak bisa menjadi pegangan yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan, ya. Acuan untuk melangkah dan mencapai apa yang menjadi visi misi atau goal dari sesuatu yang direncanakan, ya. Itu levelnya beda-beda. Ada yang di level yang sangat tinggi, level negara atau level pemerintah daerah atau level manajer di sebuah pemerintahan. Kita bicara mengenai strategic management di public sector. Oke. Kemudian kita melihat bahwa ada banyak nama-nama besar yang muncul di dalam manajemen teori. Kalau kita perhatikan, misalnya Ansoff itu tahun 60-an, 1968, kemudian Miles dan Snow 1978, kemudian Porter tahun 80 dan Ohmay tahun 82, Ginsberg tahun 91, Hamel dan Prahalat tahun 94 dan Hamel tahun 2002. Di sini Ansoff itu memberikan lebih perhatian kepada goal yang formal dan tujuan sebagai bagian dari pengambilan keputusan strategis yang ada prosesnya. Ini dilakukan hampir sama dengan yang dilakukan oleh Porter, yang kemudian dia melanjutkan membuat penekanan dari lingkungan eksternal dan strategi yang lebih general. Ya, jadi kalau di dalam manajemen strategik itu ada yang kondisi eksternal dan internal, dan itu diinteraksikan membentuk semacam analisis SWOT, ya. Kemudian Ansoff dan Porter itu
Meskipun berbeda tahun, mereka itu adalah penulis yang lebih banyak concern tentang analisis yang berhati-hati dan sistematis dalam situasi yang dibikin memiliki aturan untuk membuat sebuah strategi. Kemudian Mintzberg tahun 91 dia agak berkeberatan ya dengan pentingnya para manajer puncak dalam belajar dalam sebuah situasi dengan melakukan identifikasi yang terpola, yang muncul, tapi sering tidak sebetulnya dilakukan dengan rencana yang awal ya. Jadi itu unintentionally, itu karena sering terjadi perubahan-perubahan di dalam lingkungan baik eksternal maupun internal ya. Jadi disinilah kemudian menjadi semacam pro dan kontra ya. Tapi kemudian kalau kita lihat lagi, ahli yang bernama Miles dan Snow tahun 78 dan Porter tahun 80 itu menyadari bahwa perlu adanya pilihan-pilihan dari tindakan, dan ini sesuai dengan prinsip di ilmu ekonomi bahwa kita menghadapi trade-off. Jadi kita tidak bisa dapat semua. Kalau kita memilih A, kita tidak bisa memilih B. Karena apa? Karena adanya keterbatasan dari sumber daya. Sehingga perlu memilih. Dan pilihan-pilihannya itu dihadapi oleh para bisnis di dalam industri yang kompetitif. Sehingga untuk menginterpretasikan secara kasar, maka bisnis itu harus memilih antara berbagai alternatif dari strategi yang general, yang berbeda-beda dengan para kompetitornya, dan mereka harus melakukan secara inovatif di satu sisi, dan di sisi yang lain mereka juga harus memperhatikan biaya, harus rendah biayanya dan juga harus efisien. Kemudian Omai tahun 82 dan Ansoff tahun 68 maupun Hamel dan Prahala tahun 94 itu membuat sebuah analisis yang mengedepankan kemampuan dari aspek-aspek strategis. Di tahun 80-an, Porter itu memfokuskan kepada analisis industri dan memahami tekanan-tekanan kompetisi dari eksternal. Nah, inilah yang kemudian orang mengatakan ada proses yang tidak lagi SWOT analysis, tapi TOWS ya. Jadi SW, strength weakness itu internal, ST itu SW, strong weakness itu adalah internal, kemudian opportunity dan threat itu adalah sesuatu yang sifatnya eksternal. Dan seringkali terjadi kalau di dalam Porter itu bahwa pressure atau tekanan secara kompetitif dari eksternal itu sering jauh lebih besar, sehingga pihak-pihak yang ada di dalam sebuah institusi itu mereka harus menyesuaikan. Jadi analisisnya bukan dari dalam dulu ya, tapi berasal dari luar. Nah itu kalau biasanya kalau di dalam ekonomi itu ada terjemahannya kalau kita menghadapi hampir persaingan sempurna ya. Eksternal pressure-nya atau kompetisinya itu sangat kuat ya, kecuali kalau di analisis atau persaingan monopoli ya, biasanya mereka bisa melakukan analisis SWOT karena dia mulai dari internal dulu, kemudian dibawa keluar interaksinya. Kalau ini lebih dari eksternal, kemudian yang di dalam malah menyesuaikan. Ya, Porter itu mulai membuat gitu ya. Kemudian Ahmai tahun 82 dan Hamel dan Prahala tahun 94, dia membuat semacam
ramalan ke depan dan bagaimana sebuah perusahaan itu harus secara serius berpikir apa yang harus dilakukan dalam jangka panjang. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan karena strategic planning dan keputusan secara strategik itu memiliki pola, maka sering dibuatlah diagram. Berry dan Wechsler tahun 95 itu membuat sebuah statement ya tentang state agency di Amerika. State agency itu sudah saya jelaskan minggu lalu. Itu kalau di Indonesia ada di Badan Layanan Umum yang merupakan hibrid organisasi antara swasta dan pemerintah. Dikatakan oleh mereka bahwa strategic planning itu didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk memanage organisasi dan arah ke depannya yang terkait dengan permintaan dari para stakeholder yang merupakan sisi yang melingkupi institusi tersebut. Termasuk di dalamnya juga formulasi dari strategi, kemudian analisis kekuatan dan kelemahan, mengidentifikasi dari para stakeholder yang menjadi agen, kemudian implementasi dari aksi-aksi strategi dan isu-isu manajemen. Nah, di sini kemudian dimulailah diagram yang dibuat oleh Ansoff untuk memudahkan cara berpikir. Ya. Ini hampir kayak ginilah kira-kira diagramnya. Sebetulnya ini adalah semacam framework-nya saja. Nah, kemudian diagramnya sendiri seperti apa? Kita bisa perhatikan bahwa secara teori strategic management itu memiliki beberapa model. Di sini dari bukunya Paul Joyce itu di dalam halaman 6 itu dikatakan adanya hubungan antara sebab dan akibat di dalam ilmu sosial. Jadi di sini kalau kita lihat diagram ini itu adalah mencerminkan bahwa strategic management itu dimulai dengan mission statement ya. Jadi ada beberapa orang kalau di Amerika tuh memang ada mission statement ya, kalau kita merujuk kepada yang dilakukan oleh Inggris itu dimulai dengan visi misi. Misi itu adalah apa yang menjadi beban kita karena kita itu memiliki sebuah keinginan yang harus tercapai. Jadi misi itu sebetulnya sebuah beban. Kemudian bagaimana membuat formulasi dari tujuan strategik. Nah, yang ketiga adalah analisis stakeholder, karena kalau kita lihat, terutama di public sector itu stakeholdernya banyak ya. Dan kita akan masuk di sini nanti perlu adanya mapping dari para kepentingan yang memiliki keinginan terhadap hal yang dibikin statement dalam misi di sebuah institusi. Kemudian sesudah melakukan analisis stakeholder ini perlu nih, karena untuk melihat sebetulnya konfliknya terjadi di mana sih. Kayak misalnya nanti Bapak Ibu sekalian kan akan membuat analisis terhadap statuta di UI ya. Nah itu stakeholdernya kan kemarin sudah dibagi-bagi ya, sekitar ada 7 ya, bisa saja lebih. Nah kemudian kita masuk di dalam analisis situasional, di mana yang kita sering mengenalnya sebagai SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi biasanya kalau institusi pemerintah memang selalu banyak yang melakukan analisis SWOT, sebab secara internal pemerintah itu kuat ya. Tapi kalau yang tadi Porter itu biasanya di dalam perusahaan itu nggak semuanya bisa bersaing head to head ya, jadi dia harus menyesuaikan dengan kondisi eksternal yang jauh lebih kuat sehingga analisisnya jadi TOS.
Kemudian yang kelima adalah membuat isu-isu strategis ya, diidentifikasikan. Kemudian adanya berbagai bentuk tindakan yang bisa dirinci. Mana yang paling bagus? Biasanya kalau kita sudah membuat analisis SWOT, kita memilih strategi yang paling pas ya, karena tidak memiliki sumber daya yang banyak ya. Jadi di ilmu ekonomi itu ada trade off ya. Jadi kalau kita memilih itu karena sumber daya terbatas dan itu dilakukan karena kita juga lebih fokus. Kemudian mengevaluasi dari aksi-aksinya, bisa dilakukan visibility-nya dan kemudian dilakukan pemilihan dan membuat rencana implementasi, diterjemahkan dalam budget dan bagaimana manajemen kinerjanya. Dan kemudian ini yang biasanya ada yang sesuatu yang tidak ada di sektor swasta, yaitu adalah manajemen dari stakeholder. Jadi stakeholder ini kan banyak yang nggak suka ya, karena kita itu sudah punya mission statement, sehingga di dalam perjalanannya yang panjang tadi kita sudah memilih, sehingga biasanya stakeholder yang merasa ditinggalkan oleh yang dipilih itu suka marah gitu ya. Biasanya dulu saya pernah membuat untuk Pemda DKI ya, yang mengutamakan pada saat krisis moneter, dipilih sebuah strategi tapi akhirnya yang tidak terpilih juga marahnya ke DPR, sehingga DPR-nya juga marah. Jadi akhirnya agak runyam kalau di sektor publik itu sering kita tidak memiliki strategi seperti di swasta yang lebih clean and sharp, yaitu lebih bersih dan tajam ya. Kemudian di sini kita bisa membuat monitoring dan evaluasi. Ya, jadi ini biasanya memang teori yang dipakai. Jadi untuk itu diperlukan sequence itu mengumpulkan data, membuat analisis data, membuat sebuah keputusan tentang goalnya, melihat situasinya seperti apa, membuat pilihan, dan bagaimana membuat alokasi dari sumber daya. Ini adalah diterjemahkan semua di dalam model-model teoritis strategic management. Oke, kita lihat bahwa di strategic management itu sebetulnya ada dua teori besar ya. Pertama adalah New Public Management yang minggu lalu sudah kita jelaskan. Di dalam post New Public Management, di assessment-nya dari strategic management yang ada di situ, itu biasanya memfokuskan kepada bagaimana tujuan sosial dari penyediaan pelayanan publik. Jadi ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita akan membahas di sini hari ini juga terkait dengan resource based view ya, yaitu manajemen strategi yang merujuk kepada kemampuan yang dianalisis dari company itu ya, karena kita tidak bisa, kalau new public management itu kan dia memberikan public service provision, kalau ini dia melihat, nah kalau kamu mau memberikan pelayanan, bagaimana kondisi dari company-nya sendiri. Kalau dia amburadul ya nggak bisa memberikan pelayanan di sini. Jadi dia lebih bicara mengenai resources. Kalau kita lihat di pelajaran ilmu ekonomi, kita melihat faktor input ya, itu misalnya di Cobb Douglas itu ada kapital sama labor, itu kan resources ya. Tapi resource base ini kalau kita belajar bahwa di production function, jadi kalau resource base itu lebih ke production function, itu tidak hanya bicara mengenai capital labor, masih ingat di Cobb Douglas, itu kita juga bicara tentang teknologi yang data statistiknya memang susah diperoleh ya, makanya ada proxy. Kemudian entrepreneurship itu adalah sesuatu yang susah juga diukur. Dan satu lagi adalah jam terbang. Kalau jam terbang mungkin kita bisa lihat lamanya
perusahaan itu sudah beroperasi itu bisa ya. Jadi itu ada elemen yang membentuk fungsi produksi selain yang kita kenal di dalam mikroekonomi itu adalah capital dan labor. Kemudian kalau kita perhatikan minggu lalu kita sedikit mengulang tentang New Public Management itu sekarang bagaimana caranya. Jadi dia menitik beratkan kepada bagaimana sih membuat sebuah obat ya dari ketidakefisienan dari para birokrat. Dan kemudian itu terkait dengan otonomi dari institusinya. Dan kemudian apakah bisa dimungkinkan adanya outsourcing ya, kita outsource saja nggak jadi pegawai tetap atau melakukan kontrak keluar. Dalam versi Osborne, maka kita sudah bahas minggu lalu mengenai reinventing government, yang mana dia ingin membongkar institusi klasik dari birokrasi dan meletakkan pengadaan dari pelayanan di dalam kontrak-kontrak yang pendek. Ini reinventing government. Kemudian pada saat sekarang ini banyak sekali yang menerapkan dari upaya membuat kontrak. Tapi ada juga yang banyak ya, sehingga karena banyak yang melakukan juga, maka para birokrat itu juga kemudian melihat kembali aktivitas intinya, kemudian menggarisbawahi bagaimana pencapaian dari keinginan melayani publik secara sosial. Dan di sini mereka mengatakan tidak selalu harus bicara produktivitas ya, karena melakukan pelayanan sosial itu adalah sesuatu yang sifatnya sebetulnya biasanya cost center ya, pelayanan keluar sosial, jadi bukan pelayanan sifatnya komersial. Jadi kalau itu sebuah trade off dengan produktivitas yang hanya bicara mengenai efisiensi kan. Nah ini adalah bagaimana yang dibicarakan di New Public Management ya, ini dikemukakan oleh Lane tahun 2005. Nah kita sekarang mencoba membahas mengenai resource based view yang banyak dielaborasi beberapa, di salah satunya adalah Proler dan kawan-kawan yang membuat resource based view dari manajemen strategi yang lebih mengelaborasi bagaimana sebuah perusahaan itu dilihat dari kapabilitas dari karyawannya, dari institusinya. Ya. Jadi di sini sering sekali orang itu menjumpai adanya hubungan yang hilang ya antara strategi dan performance ya. Sudah bikin strategi tapi performance-nya kenapa jelek? Karena sering tidak melihat resources-nya nggak ada, jadi terlalu mimpi gitu ya. Strateginya lebih buat, di-share, disebar-sebar, tapi performance-nya jelek ya. Jadi itulah kemudian muncul resource based view. Jadi di dalam resource based view itu ada sebuah keinginan baru yang spesifik untuk memperhatikan sebuah kapabilitas dinamis sebagai sebuah konsep yang kemudian memberikan dampak kepada bagaimana kapabilitas dinamis itu bisa disetarakan dengan pola-pola stabil dari aktivitas kolektif yang secara terus-menerus harus membuat organisasi yang efektif itu bisa makin bagus dan makin terlaksana. Jadi ini ada sesuatu yang agak beda ya, ini lebih bicara dinamis di resource based view.
Kemudian kita merujuk kepada apa yang dielaborasikan sebagai apa itu sumber daya dan apa itu kemampuan. Jadi kalau kita bicara secara dinamik, konsep-konsepnya itu adalah memungkinkan adanya hubungan dari strategic management dengan performance. Kemudian membedakan antara kemampuan operasional, yaitu bisnis harian dari organisasi, dan kapabilitas dinamis dari organisasi tersebut yang mencerminkan kapasitas untuk memperbaharui kompetensinya. Nah, di sini kita melihat di tabel ini tentang apa yang disebut sebagai resources atau sumber daya dan apa yang disebut sebagai kapabilitas. Jadi kalau kita bicara sumber daya itu adalah kata benda. Nah, kalau kapabilitas itu kata kerja. Ya, jadi itu ada perbedaan. Kalau kita di Kopdagres itu kan kita lihat ada mesin, ada bangunan, ada bahan mentah, ada paten, database, sistem komputer. Itu secara fisik ya, bisa kita lihat. Nah, bagaimana dengan kata kerjanya? Itu adalah bagaimana cara mencapai pemakaian dari pabrik, bagaimana efisiensi tercapai, bagaimana itu bisa produktif, memiliki kelenturan, dan bagaimana memasarkan. Kemudian ini juga secara fisik biasanya dikenal adanya balance sheet ya. Kemudian ada cash flow dan bagaimana pasokan dari dana. Itu itu kelihatan secara financial report ya di dalam sebuah perusahaan atau institusi. Tapi kalau kita bicara dalam kata kerja yaitu kapabilitas, ini terkait dengan bagaimana sih caranya mencari dana, memanage cash flow, bagaimana berhubungan para debitur, kreditur, dan sebagainya. Kemudian kita bicara resources, yaitu di dalam Kopdagres itu biasanya kan ada capital, tadi ya capital itu ada di sini tadi nih. Nah sekarang labor itu kan ada tenaga kerja itu ada juga yang namanya manajer, ada para pekerja, ada juga partner, para pemasok, pelanggan. Ini berkaitan dengan secara fisik itu adalah manusia. Tapi kemudian kapabilitasnya apa? Bagaimana orang-orang itu memiliki pengalaman, memiliki keahlian, pengetahuan, bagaimana membuat sebuah hubungan, memotivasi satu sama lain, dan melakukan inovasi. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang banyak dielaborasi di tema kedua dari strategic management yang merupakan tema besar kedua sesudah New Public Management. Nah, kita akan membahas di sini terkait dengan tugas Anda semua yang sedang aktual sebetulnya, yaitu adanya neoliberalisme di dalam pendidikan tinggi seperti yang ada di Universitas Indonesia sekarang ya. Jadi sebetulnya seluruh dunia ini, tidak hanya UI, kita itu seperti terpengaruh dengan adanya keinginan di pendidikan tinggi itu yang mencoba menerjemahkan hibrid organisasi tadi ya, melihat bahwa universitas-universitas itu juga dianggap sebagai sebuah perusahaan gitu. Jadi harus efisien lah, harus bisa bersaing dengan universitas lain lah, harus bisa menjadi ranking bagus di Asia atau di dunia, ini saling bersaing-saing lah, sehingga harus ada semacam berapa jumlah penerbitan yang harus dilahirkan dari para dosen. Kemudian ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan mereka membuat ranking-ranking gitu ya.
Nah, inilah disebut sebagai neoliberalisme di dalam pendidikan tinggi. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa kita sebetulnya ada namanya tekanan-tekanan itu yang sangat kencang, dan itu yang membuat orang tidak nyaman dan banyak yang marah. Kenapa? Ini kan pendidikan. Kenapa kok jadi kayak perusahaan ya? Kenapa kayak UI itu memposisikan dirinya sebagai entrepreneurial university, itu baru muncul sekarang nih, karena menganggap bahwa itu seperti sebuah perusahaan. Jadi harus efisien ya. Jadi neoliberalisme ini sering secara kontemporer sekarang itu dipakai karena memiliki upaya reformasi yang berorientasi pada pasar, sehingga mencoba membuang kontrol-kontrol harga, melakukan deregulasi dari pasar modal, menurunkan barier atau kendala-kendala perdagangan, mengurangi semua itu dengan melaksanakan privatisasi, austerity, kemudian bagaimana pengaruh dari negara di dalam ekonomi. Nah, jadi ini memang seperti ada semacam barier yang dicoba dipangkas ya. Biasanya kalau orang membuat itu kan bagusnya ada segitiga kekuatan dari negara, kemudian swasta, dan satu lagi dari civil society ya. Tapi ini dicoba kayak di blended jadi satu. Jadi kemudian neoliberalisme ini juga sudah membuat perubahan fundamental bagaimana para profesional itu harus bersekolah. Kemudian juga ada banyak tekanan kepada institusi pendidikan untuk memproduksi para guru yang fast track dan membypass banyak kebutuhan tradisional. Nah, di sini kita lihat ya di UI ini karena dia letak yang ada di capital city, di ibu kota, maka dekat sekali dengan kekuasaan dan konfliknya sangat terasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang akan menjadikan semacam pengayaan dari apa yang akan Bapak Ibu sekalian diskusikan terkait dengan statuta UI, karena Anda sekalian sudah membuat 7 kelompok ya. Yang pertama adalah rektor, kedua Dewan Guru Besar, ketiga Senat Akademik, keempat Presiden Republik Indonesia karena yang bikin statuta UI adalah Presiden, kemudian Majelis Wali Amanah, calon guru besar yang banyak merasa dirugikan, dan juga kementerian yang berkait dengan pendidikan. Jadi kalau kita memperhatikan sebetulnya ini saya melihat dari politik ya, dari oxfordread.com. Ini ada sebuah artikel yang menarik, adalah adanya di lapangan adanya interaksi dari kekuatan hegemoni dari neoliberalisme, adanya transformasi dari pertanggungjawaban publik dan kepercayaan di dalam akuntabilitas swasta terhadap para pelanggan atau yang privat dan juga market serta kuasai market, jadi market yang tidak murni ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada politik. Nah, ini kan muncul ya kemarin di dalam statuta banyak yang marah. Universitas tuh nggak boleh politik loh. Tapi ini masuk tuh, udah mulai dibuang. Boleh masuk. Kemudian ini adalah science. Science di mana orang diharapkan menulis untuk jurnal Scopus lah. Kemudian di sini adanya ekonomi.
Nah, jadi ini tarik-tarikan. Jadi kalau Anda membuat sebuah stakeholder analisis dan mapping stakeholder, nanti Anda bisa lihat Anda itu ada di mana ya. Lebih mementingkan mana, otonomi atau heteronomi. Jadi ada intrusi dari politik kepada sains. Nah, ini juga kan BRIN kemarin, Badan Riset yang membubarkan BPPT, LIPI dan sebagainya, semua semua badan-badan riset dijadikan satu. Nah, di sini ada muncul new public management yang dibiayai oleh kompetisi dan akuntabilitas yang mengarah pada bagaimana membuat para stakeholder itu puas gitu. Jadi kalau secara ini new public management ya, ini lingkaran yang di atas ini. Lingkaran yang sebelah kiri ini adalah para saintis kepengennya mau dong ada disciplinary societies, ada knowledge communism. Komunisme itu komunal ya. Jadi memproduksi pengetahuan sebagai sebuah barang publik, kemudian progres di dalam pembagian knowledge dan sumber daya dari knowledge. Kemudian di sini di lingkaran yang kanan ini adalah ekonomi. Ini bicara mengenai bisnis kapitalis, di mana ada kapitalisme dari pengetahuan. Kalau ini kan milik yang semua nih. Kalau ini adalah pemakaian secara private, secara bukan untuk umum, tapi untuk swasta. Kemudian ada pengetahuan, ada paten, ada ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ada knowledge based innovation. Nah, kemudian ini kan yang UI sekarang bikin Enterprise University Patent. Entrepreneurial Universitas Indonesia sekarang ada di sini nih. Dia mengatakan pengen tidak lagi menjadi research university. UI itu sekarang di dalam statuta baru mengatakan sebagai Enterprise University Patent. Nah, jadi di sini ada overlapping. Di sini ada kontrol dari output ilmu pengetahuan, ada stratifikasi dari institusi top dan institusi massa. Nah, kalau dia lihat overlapping antara politik sama kapitalis itu ada kebijakan terkait dengan inovasi. Nah, titik tengahnya ini adalah adanya kapitalisme dan secara akademik memproduksi pengetahuan sebagai private good. Ada sewa monopoli melalui akumulasi dari competitive advantage. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang banyak yang ribut. Kenapa ada? Karena ini ada capital accumulation di dalam sains, kemudian juga gangguan dari ekonomi ke dalam sains. Nah, inilah yang Bapak Ibu sekalian punya tugas untuk bisa melihat siapa sih dari masing-masing stakeholder ini yang ada di mana. Anda itu semua tujuh stakeholder ini ada di mana sih sebetulnya? Dan kenapa kok ribut? Ya karena sesuatu yang berubah itu pasti bikin ribut. Dan strategic management sekali lagi, saya sudah kemukakan dari minggu lalu, ya itu kan pasang bendera. Benderanya warnanya apa? Merah kah, hijau kah, biru kah, kuning kah? Itu pasti bikin orang yang warna benderanya tidak sama pasti marah. Makanya orang mengatakan di dalam strategic management itu butuh kepemimpinan, yang saya katakan ya. Orang tahu strateginya tapi nggak bisa melakukan eksekusinya, nggak bisa melakukan bagaimana actionnya, ya sama aja bohong. Nah, ini juga pasti ribut. Katanya kalau nggak mau ribut ya jualan aja es krim gitu ya, semua orang suka es krim ya. Nah, atau jual donat yang semua orang suka. Nah, di sini ini ada juga terkait dengan segitiga ini ada berkait dengan prestis ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat itu mereka para guru besar tuh punya prestis yang tinggi, ada kapital yang simbolis. Terus mereka mengatakan juga ini harus ada kebenaran.
asosiasi dari para saintis, ada akumulasi scientific capital, harus ada sebuah otonomi. Makanya BRIN ini kan repot banget itu. Banyak yang nangis-nangis, kenapa kok saya jadi di bawah kekuasaan gitu ya. Kan kita itu bebas, orang yang netral, para dosen nggak boleh berpolitik gitu kan. Ternyata di statutanya sendiri tidak melarang gitu. Nggak tahu bunyinya seperti apa, itu tugas Anda. Kemudian ada kekayaan. Jadi ini ada prestis, ada kebenaran, ada kekayaan. Jadi ada alokasi dari sumber daya. Nah, di sini kita melihat ada simbolik kapital versus scientific capital, kemudian ekonomi, sosial, cultural capital, ke arah ini tekanan dari wealth, tapi dari para saintis pengennya scientific capital, ini dari prestis pengennya simbolik kapital, tadi ekonomi pengennya ada ekonomi, sosial, dan cultural capital, dan ini semua sangat dinamis ya. Sehingga nggak selesai-selesai. Ya, setiap minggu itu pasti ada lah para guru besar atau para dosen yang marah-marah itu bikin Zoom meeting, adalah mereka mau paradigma lamanya dipakai. Nah, di sini mana yang benar, mana yang enggak, ini tergantung visi misi sebetulnya kan. Kita balikin lagi ke paling atas nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara di strategic management ya kita tuh lihatnya di ini. Mission statement-nya apa? Kalau namanya entrepreneurial university ya otomatis semuanya memperhatikan yang tadi. Kalau namanya research university ya kita pro kepada yang lingkaran yang mana kalau research university. Research university pengennya yang ini, tapi kalau namanya entrepreneurial university ya pengennya ekonomi lah gitu. Nah inilah makanya nggak selesai-selesai. Kecuali kalau bisa terbentuk ini tadi overlapping. Itu bisa rukun barangkali. Tapi selama Anda melakukan strategic management sektor publik, itu selalu ada konflik. Karena keterbatasan sumber daya membuat kegiatan itu harus fokus, dan begitu fokus yang lain kecacet pasti marah. Oke ya, ini kita masukkan kembali ke bahasan yang terkait dengan arah strategi perusahaan. Jadi kita bisa membagi ya, universitas itu bisa dianggap sebagai sebuah entitas institusi yang kecil, mirip dengan sebuah perusahaan yang kisi-kisinya sudah dibuat oleh ANSOP dari tahun 68. Ini sebuah universitas itu bisa dilihat dari produk services, kemudian dari market. Jadi kalau ini arah strateginya seperti apa sih? Yang pertama, kalau produknya UI misalnya, dalam kasus kita ini adalah jadi kalau kita udah existing dan existing, marketnya ya existing, produknya existing, UI ada di Depok, UI ada di Jakarta, jadi lakukanlah penetrasi pasar. Ini yang ada terjadi sekarang. Ini ada di antara stakeholder mapping tadi yang senang dengan ini. Tapi kemudian statuta ini pengen adanya produk atau service yang baru. Karena apa? Kita melihat banyak perusahaan yang kolaps. Kita bisa melihat bahwa produk baru tuh harus dibuat, jurusan baru harus dibuat. Pak Jokowi bilang, ini universitas ngajarinnya cinta tanah air, tapi banyak orang yang kemudian menjadi ekstremis, kepengen negara NKRI bubar. Bisa jadi harus banyak produk baru yang ditanamkan, misalnya harus sekarang mengibarkan bendera merah putih lagi, harus ada kecintaan terhadap NKRI dan sebagainya. Jadi produk-produk dari kuliahnya dibikin sedemikian rupa gitu. Kalau di UI itu anak mahasiswa baru tuh dapat kelas-kelas MPKT ya untuk mengajarkan Pancasila lagi, bagaimana 9 nilai UI. Nah, kemudian kalau marketnya ini kalau produknya nih ya, kita bicara produk nih, supply side ya. Ini market itu sudah berinteraksi antara supply dan demand ya. Jadi kalau pengen adanya market yang baru, perlu ada market development.
market development ini yang terjadi adalah misalnya sekarang di Fakultas Ekonomi banyak rekrut orang-orang dari luar. Jadi Fakultas Ekonomi UI itu memang memiliki sebuah tradisi untuk merekrut orang-orang yang bagus, yang berprestasi, dan sekarang mereka dijadikan kontraknya menjadi dosen. Nah, kalau dia memenangkan sebuah kompetisi misalnya di Bank Indonesia atau di mana, dia bisa menjadi dosen. Kalau dia mengembangkan mengenai digital, bisa marketing kayak atau digital innovation, ya sekarang banyak, ada sekitar, kalau nggak salah ada sekitar berapa ya, 6 dosen baru nih di Fakultas Ekonomi. Dan tidak semuanya berasal dari Fakultas Ekonomi S1-nya dari UI. Nah, kemudian di sini ada interaksi, kalau kepengen produknya baru, marketnya baru, ya harus melakukan diversifikasi yang banyak. Gitu. Nah, inilah yang membuat Bapak Ibu sekalian ini nanti sebetulnya ini kan tarik-tarikan. Arah strateginya kemana? Begitu arah strateginya masuk ke sini, yang sini marah. Begitu arah strateginya ke sini, yang di sini marah. Begitu kepengennya di sini, yang ini marah, yang ini marah. Jadi ini memang hidup tuh pilihan. Jadi kalau Anda nggak fokus, ya Anda pengen dapat semua, ya otomatis Anda nggak bisa mencapai sampai puncak. Nah, kemudian karena ada neoliberalisme seperti tadi dikatakan, adanya persaingan antara universitas seluruh dunia. Kayak waktu tahun 2017, 18, dan 19 itu saya memimpin delegasi Indonesia untuk Beehive Erasmus, itu proyek kerjasama dengan Uni Eropa dari UI, dan itu 5 negara di Eropa, yaitu Italia, kemudian Greece itu Yunani, Bulgaria, Islandia, dan Irlandia. Dan mereka itu juga ingin ada kolaborasi dengan Indonesia. Indonesia itu adalah UI dan BINUS. Kemudian dari Filipina itu ada 3 universitas, jadi Mapua University, Universitas Cebu, dan St. Louis University. Kemudian ada satu lembaga yang menangani startup bisnis di Manila. Jadi ini memang tekanan dari entrepreneurial university ini seluruh dunia ya. Jadi makanya kalau kita bicara hanya secara domestik, internal strategi, maka kita akan menghadapi pressure-nya dari integrasi global. Kemudian kita juga melihat di sini ada pressure untuk bagaimana menghadapi responsibility secara lokal ya. Ini mulai dari yang lemah sampai yang kuat. Ini juga dari lemah ke kuat. Sehingga di sini kalau kita dua-duanya pressure untuk global integrasi dan local responsiveness, ya bicara mengenai strategi ekspor. Kemudian kalau lebih banyak ke local responsiveness, tapi pressure untuk global integrasinya rendah, itu bicara mengenai strategi multi domestik. Nah, kalau pressure untuk tanggung jawab lokalnya itu rendah, tapi pressure untuk integrasi globalnya tinggi, ini memunculkanlah global strategi. Kemudian di sini kalau dua-duanya tinggi, memunculkan strategi transnasional. Makanya kayak di UI itu sekarang mulai ada namanya program KKI, kelas khusus internasional, di mana para mahasiswa itu bisa mengambil kelas double degree dengan universitas-universitas, ada yang di Korea, ada yang di Australia, ada yang di Belanda, ada yang di Kanada, ada di mana, di banyak tempat, asal UI maunya kualitasnya di Fakultas Ekonomi nih ya, itu double degree-nya itu partnernya harus lebih tinggi ratingnya dibandingkan UI. Nah, kita udah bicara rating-rating nih, karena ada global strategi, nah transnasional strategi, dan ya ada multi domestik strategi. Nah, makanya kalau kita tetap ada di sini saja ya ketinggalan lah. Oke.
Nah, kemudian kita melihat ada manfaat dari strategic management itu kita melihat secara empiris ya, Bapak Ibu sekalian. Kita biasanya karena dunia berubah itu mereka ingin ada bukti ya. Kalau kita sudah membuat sebuah teori secara deduktif ya, deduktif kita ada induktif, ada deduktif ya. Induktif itu adalah kita melihat, mengamati dan bikin teori sendiri. Kalau deduktif kita punya teori yang sudah dibakukan, kemudian kita coba lihat teorinya itu diterima apa enggak, tepat apa enggak. Nah, itu butuh namanya bukti empiris. Nah, di sini dilakukan di Inggris itu ada sebuah survei di mana jumlah para respondennya 241, yaitu terdiri dari para senior manager di dalam pemerintah di Inggris. Mereka ditanyai mengenai bagaimana manfaat dari perencanaan strategi. Ini survei tahun 94 ya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Mereka mengatakan manfaat dari perencanaan strategik itu lebih untuk mencapai tujuan dan objektif. Nah, jadi ini persepsi yang paling banyak. Persepsi yang kedua, bagaimana milestone dari sebuah pencapaian organisasi. Titik pijaknya itu yang dispesifikkan seperti apa, itu 70%. Kemudian untuk mencapai penggunaan sumber daya yang lebih baik, itu 69%. Kemudian bagaimana menciptakan visi dari organisasi yang menjadi rujukan dari para staf ya secara menyatu, itu 59. Kemudian yang kelima, bagaimana mengidentifikasikan peluang dan ide-ide, itu 54. Kemudian penekanan biaya, penghematan, kemudian sumber daya langsung dari area peluang. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Flynn dan Talbot. Jadi empirikal. Jadi kalau Anda sekalian kepengen misalnya bikin tesis, bisa saja melakukan survei juga seperti ini. Bagaimana mengenai manfaat dari strategic planning di Indonesia atau di institusi Anda bisa. Jadi strategic management itu sering banget memakai data primer ya, bukan sekunder ya. Seperti saya jelaskan kemarin, karena mereka itu ingin mendapatkan data yang bisa dimanfaatkan dengan segera untuk sebuah langkah yang mereka rencanakan. Jadi datanya data primer, survei. Nah, bagaimana di Amerika? Kita melihat juga dalam di sini surveinya 295 dari senior state executive di Amerika. Apa manfaat dari strategic planning? Ternyata jawabannya agak berbeda. Kalau di Amerika lebih kepada arah dari manajemen yang sudah ditetapkan. Kemudian membuat prioritas agensi yang jelas. Kemudian membuat sebuah panduan dari pengambilan kebijakan, kemudian pengambilan kebijakan terkait panduan tentang budget, kemudian membuat prioritas dari budget yang bisa memperoleh support, kemudian membuat hubungan antar konstituen yang makin dibenerin, makin diperbaiki, menaikkan support dari legislatif ya. Kemudian bagaimana memperoleh support dari para gubernur ya, karena kalau di Amerika banyak gubernur ya, di Indonesia juga banyak. Ini dua saja. Kemudian komitmen yang lebih besar untuk kepuasan pelanggan, ini termasuk tinggi nih. Kemudian bagaimana membuat teamwork yang lebih baik, memperbaiki komunikasi internal, ketiga. Kemudian memperbaiki budaya perusahaan, bagaimana meningkatkan moral dari para staf. Ini nggak ada nih yang jawab di sini nih. Karena apa? Strategic management itu bikin mereka itu ya mencapai achievement sendiri, kadang-kadang moral ditinggalkan. Ya ini seperti kayak di KPK kan juga kita melihat itu, oh nggak bermoral nih, kenapa begini, begitu.
Ya, definisi moralnya apa dulu? Yang jelas itu jadi bukan sesuatu yang dianggap penting. Kan terjadi erosi kan ya, bener kan? Karena setiap pilihan akan menjadi trade-off bagi pilihan yang lain. Kemudian reorganisasi dari agensi, kemudian perbaikan dari pelayanan yang bisa di-deliver. Misalnya 100. Jadi beda ya antara Inggris sama Amerika. Di Indonesia mungkin harus ada nih survei di tahun 92. Nah, kemudian kita juga perlu melihat apa hasil kajian empiris tentang bagaimana sih kalau kita membuat import dari teori di sektor swasta menjadikan itu melekat di sektor publik sehingga membuat sebuah hibrid. Kemudian di sini organisasi publik itu sudah meniru, membeo perusahaan swasta, mengenalkan manajemen dan praktek sektor swasta dan mencari sesuatu yang lebih efisien dengan memberikan lebih nilai. Kemudian kalau kita melihat dengan melakukan mengimport teori dari private sector, di dalam public sector kebanyakan terkonsentrasi ke dalam level makro. Ini menurut Atkinson ya temuannya dia. Kemudian sering membuat melalaikan level organisasi. Kemudian bagaimana membuat menghitung efek dari manajemen strategik di dalam organisasi, level organisasi. Kemudian di strategi hibrid itu mana yang paling bagus? Ternyata menurut Hodgkinson itu paling banyak di dalam sektor pelayanan publik. Ya. Nah, kemudian kombinasi dari harga rendah dan menaikkan nilai dengan framework, memakai frameworknya Porter tentang kompetitif generik strategis dan Faulkner dan Bowman tahun 95 tentang tipologi strategi. Menurut Hutchinson, hybrid strategi itu adalah menyatukan mengenai value added yang dipersepsikan dan kemudian juga price base, jadi harga yang dipersepsikan. Ini adalah jadi kita bicara mengenai value, nilai, tapi juga harga. Makanya disebut sebagai hybrid. Ini menurut Hutchinson, penelitian dia tahun 2012. Kemudian Hutchinson itu juga merancang sendiri waktu dia harus melakukan kajian empiris, dia bikin 5 variabel untuk mengukur konten strategi di dalam regresi ganda ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan sebuah penelitian ini memberikan masukan mana yang paling pas. Kemudian begitu masuk di strategic management itu menjadi normatif ya. Jadi ini semacam positif ya, mencari mana yang paling pas gitu. Nah, nanti menjadi normatif lagi itu merujuk kepada misi yang sudah ditetapkan. Nah, 5 variabel yang dibikin Hutchinson itu pertama terkait dengan pencarian upaya untuk menekan biaya. Kedua adalah fokus kepada kesejahteraan untuk mengurangi ketimpangan. Jadi harus ada inklusi dari semua warga negara harus dilayani dengan baik. Kemudian ada nilai tambah. Harus ada pelayanan yang lebih baik dan itu menjadi penting di mana biaya itu menjadi nomor 2. Jadi ini ada beberapa variabel yang coba dibuat oleh dia. Dan kemudian price base. Jadi variabel yang keempat adalah berdasarkan harga, di mana memberikan pelayanan yang memberikan pelayanan murah dibandingkan dengan private sector.
yaitu ada subsidi harga dan harga untuk low entry ya, jadi barrier untuk masuknya itu jadi rendah ya, sehingga terjadi persaingan lebih kencang, dan biasanya itu kayak di persaingan sempurna harganya jadi turun, yang nggak bisa price maker tapi price taker. Nah, yang kelima, variabel kelima adalah hibrid, memberikan pelayanan harga rendah dan melakukan diferensiasi dari produk atau pelayanan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya secara regresi tadi itu dikatakan ternyata yang signifikan adalah mengenai social performance. Jadi itu yang signifikan, positif faktornya. Kemudian terkait dengan bisnis performance strategi di dalam hibrid, terkait value added dan value oriented strategis. Dan kemudian dari hasil ini menciptakan pertanyaan, bagaimana penelitian ini bisa dirancang untuk mengetes validitas dari idenya Ansop dan Porter tentang formulasi strategi, karena ini kan yang signifikan ini dua nih. Ini tadi kan Ansop tuh bikinnya organisasi, Porter itu bicara mengenai tadi eksternal atau industri itu lebih kuat dibandingkan dengan industri yang di dalam perusahaan. Nah, kemudian ini jadi dipertanyakan karena hasil empirisnya seperti itu. Ansop ini lebih menaruh perhatian kepada produk dan market scope. Dan tentu saja ini temuan ini masing-masing memiliki kelebihan ya, kelebihan dan fokus yang berbeda-beda. Jadi ya kalau konteksnya atau fokusnya berbeda, ya dia bagusnya ya sesuai dengan konteks itu ya. Kalau mungkin jadi nggak kayak apple ya, nggak bisa. Mereka ya dua-duanya juga menarik, tergantung dari pilihan. Kemudian menurut penelitian Hutchinson, maka hybrid strategi ini memiliki business performance yang terkait dengan value added strategi dan hybrid strategi. Dan kemudian kalau kita lihat kaitan dari masing-masing strategi, dikatakan ternyata social performance adalah memiliki kaitan dengan strategi hybrid. Kemudian aja muncul juga low cost strategi memiliki asosiasi negatif dengan business performance. Dan ada interesting set of finding yang memiliki banyak surprise ya. Jadi ini biasanya nih peneliti ini membuat kaitan-kaitan ya. Di dalam manajemen ini sering dilakukan bagaimana mereka bisa melihat kaitan antara variabel yang 5 tadi ya, satu sama lain itu saling terkait juga. Bagaimana para grup mereka yang tidak beruntung itu yang orang tua atau mereka yang berasal dari golongan bawah itu bisa membuat upaya inklusi, sehingga tidak hanya melihat secara harga saja atau price based strategi. Kemudian publik ya di dalamnya termasuk mereka yang tidak beruntung itu menginginkan adanya pelayanan yang bervariasi sehingga bisa memberikan nilai yang lebih tinggi. Jadi di sini ada strategi hibridnya. Kemudian di sini muncullah sosial faktor dalam kinerja sosial, kemudian berkaitan dengan bagaimana performance bisnis juga. Jadi kalau seandainya hanya diperhatikan kinerja bisnis, maka ya dua strategi yang relevan adalah hybrid dan value added. Nah, ini adalah temuan-temuan empiris. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi temuan empiris ini memang bicara secara positif saja.
tidak ada normatifnya, tapi temuan ini kemudian bisa memberikan inspirasi untuk orang membuat sebuah upaya strategis yang masuk di dalam strategic management mereka. Karena temuannya ini berdasarkan sesuatu yang tadi kan memiliki berapa responden, jadi menurut responden ini yang paling diinginkan, sehingga kalau dia membuat sebuah strategi yang paling banyak responden kehendaki, gesekannya juga nggak sebanyak itu. Mungkin nanti kalau di Statuta UI mungkin harus juga ada upaya untuk empirical evidence, ya, harus ada survei kayaknya. Nah kemudian kita membahas bagaimana sih yang sebaiknya gitu ya dalam sebuah public sector itu strategic manajemennya seperti apa sih ya di dalam agensinya itu dengan badan layanan umum misalnya. Bryson mengatakan di tahun 80-an maka sektor swasta di Amerika mengalami adanya advice yang menjadi semacam rumah gudangnya. Bagaimana mengaplikasikan perencanaan strategik berdasarkan pengalaman di dalam public sector. Jadi kayak semacam ada kumpulan yang bisa di download gitu yang ringkas. Kemudian di awal abad ke-20, sektor swasta mengalami atau menjadi inspirasi dari banyak research atau penelitian di dalam sektor publik. Misalnya di Cardiff Business School sudah membuat publikasi dari berbagai studi, misalnya Marsh dan Snow tentang inspirasi dan tipologi strategi yang sudah dibuat oleh Marsh dan Snow. Jadi udah kayak kita sudah mau beli obat-obat yang mana nih, ada tipologinya nih, kalau ini penyakit kanker yang ini, yang diabetes yang ini, flu yang ini, COVID yang ini. Jadi ada tipologi strategi yang bisa diambil karena saking banyaknya studinya. Nah, kemudian bagaimana finding dari Proler ya, yang dia lebih memperhatikan resource base ya. Tadi bukan new public management, tapi lebih ke sumber daya tentang kapabilitas. Ya, jadi ditemukan bahwa kalau melihat resource base, mereka lebih banyak tertarik ke dalam konsep-konsep dinamik dari apa yang disebut sebagai kapabilitas, dan untuk mendefinisikan apa sih kapabilitas dinamis itu yang bisa disamakan dengan pola stabil dari aktivitas kolektif yang harus diperbaiki untuk membuat efektifnya sebuah organisasi itu. Nah, Proler ini membuat survei, sekali lagi nih ya, kalau strategic management banyak melakukan survei, ke 179 museum di Austria, Jerman, dan Switzerland. Dan semuanya adalah publik organisasi dan mereka memasok servis pelayanan publik ya. Dan dynamic kapabilitas ini, pengembangannya itu mencoba mengadaptasi dan mengintegrasikan, membuat rekonfigurasi untuk supaya bisa menyesuaikan dengan tujuannya dari organisasi dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dari banyak lingkungan di luarnya, sehingga membentuk sebuah kapabilitas yang sifatnya meta kapabilitas yang merupakan kombinasi dari keahlian, sumber daya, dan kompetensi fungsional. Jadi ini ada 3 meta kapabilitas yang dicoba dirancang ya untuk menghadapi. Jadi kembali lagi ada 3, yaitu skill, resources, dan functional competencies. Kemudian Proler juga melihat adanya kebiasaan untuk mereview dan belajar dari pengalaman dan perubahan-perubahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan kemudian mereview kembali pelayanan yang sudah kemampuan pelayanannya. Dan ini menjadi sangat penting di dalam kebiasaan organisasi dan menjadi semacam gejala-gejala dari yang disebut sebagai learning organization. Jadi learning organization itu adalah organisasi yang selalu belajar. Ini banyak definisinya sebetulnya. Yang disebut learning organization,
apakah itu universitas, apakah itu institusi dan sebagainya. Ini ada topik sendiri yang sangat terkenal waktu itu ya mengenai learning organization. Nah kemudian statement tentang kapabilitas dinamik itu ada sebagai berikut. Di dalam museum, ini konteks museum ya, museum itu public sector, maka pengalaman dan perubahan dan proses-prosesnya itu ternyata secara konstan itu terrefleksi untuk mengarah kepada apa itu masa depan. Di dalam museum, pengalaman dalam menyelesaikan tugas itu secara konstan merefleksikan tujuan untuk memperbaiki proses ini secara terus-menerus. Tadi ada learning organization. Kemudian museum itu juga merefleksikan secara konsekuen dan berkeinginan dari awal bagaimana memperbaiki kemampuan untuk memberikan pelayanan. Jadi ini adalah empirical prolog. Jadi ini memberikan semacam apa ya? Semacam ide bagi Anda untuk membuat tesis Anda barangkali. Kemudian di dalam resource base tadi itu dikenal adanya threshold dan distinctive resources dan capability. Threshold ini adalah minimum kapabilitas yang harus dipenuhi supaya organisasi itu tetap hidup ya. Jadi kayak di politik itu untuk bisa nanti 2024 itu bisa mengajukan siapa calon presiden dari partai mana, mereka itu kalau tidak sesuai dengan threshold-nya harus gabung karena threshold-nya ditetapkan. Jadi dia supaya survive. Nah, kalau kita lihat distinctive resources dan kapabilitas ini terkait dengan competitive advantage ya. Kalau di sebuah entrepreneurship ya, biasanya bisnis yang bagus itu bukan yang lebih baik dari bisnis yang lain, tapi dia lebih yang akan survive itu biasanya kalau dia tuh unik. Jadi karena kalau dia unik itu dia memiliki keunggulan. Jadi bukan oh ya kalau kamu mau memberikan pelayanan dengan harga 5 perak ini saya berinya 3 perak. Nah, nggak seperti itu. Karena kalau itu bicaranya nanti masuk di persaingan sempurna sehingga menjadi price taker kan. Persaingannya terlalu sempurna. Nah, kalau unik distinctive unik ini menjadikan monopolistic competition. Nah, disinilah setiap organisasi memiliki keunikan yang berbeda sehingga memberikan nilai bagi para pelanggan sehingga para kompetitornya itu susah untuk melakukan untuk menyontek. Ini karena distinctive resources ini adalah merupakan sesuatu yang bisa membuat branding yang established dalam jangka panjang. Nah, di dalam resource based view itu dikenal kerangka yang namanya Virio. Itu adalah sebuah alat untuk menganalisa apakah sebuah organisasi itu memiliki sumber daya dan kapabilitas untuk mencapai dan memelihara competitiveness. Nah, jadi keunggulan kompetitifnya itu. Jadi Virio analysis ini adalah ringkasan dari valuable, V-nya valuable, R-nya rare, yaitu sesuatu yang jarang ada. Kemudian itu imitable, jadi tidak bisa dicontek dan disupport oleh organisasi, O-nya organisasi. Jadi kalau kita bilang Virio framework, jadi kalau melihat kalau Anda ingin membuat sesuatu di organisasi Anda menjadi sesuatu yang hebat ini ya, bisa dilihat Virio analysis ini. Apakah dia berharga? Jadi kita lihat nih, valuable, rare, imitable, dan or supported by organization. Ini di sebelah kanan adalah implikasi kompetitifnya. Jadi kalau hanya valuable ini, tapi tidak disupport oleh organisasi, maka itu menjadi sebuah
advantage secara kompetitif. Kalau dia valuable tapi tidak spesial, maka menjadi competitive parity, kesamaan kompetisinya. Tapi kalau dia valuable, dia juga jarang dijumpai. Apakah dia bisa tidak dicontek? Maka dan organisasinya dia Sotono ini bisa menjadi competitive advantage, keunggulan kompetitifnya itu hanya temporari. Nah, kalau semuanya dipenuhi, dia berharga, dia juga jarang bisa sangat spesifik, tidak bisa dicontek dan disupport oleh organisasi, maka dia akan menjadikan competitive advantage yang berjangka panjang. Nih. Nah, kemudian terkait dengan public sector, itu tidak bisa hanya mencontek saja private sector, ini kata Not dan Beckhoff. Maka ada banyak tradisi jangka panjang untuk mengadaptasi praktek manajemen yang idenya dari swasta kepada public sector. Kemudian banyak prosedur dari strategic management yang saat ini dikembangkan di dalam dan untuk sektor swasta. Kenapa kita tidak ikut di dalam ide ini? Karena kenapa nggak nyontek aja sih? Nggak bisa, karena adaptasinya itu kalau yang sama, yang tinggal contek, itu akan menciptakan dua-duanya, baik sukses maupun juga kegagalan. Makanya public authority dan constraint, dan problem constraint yang mana authority itu ingin membuat di dalam praktek strategic management, itu bisa saja kalau cuma tinggal nyontek, itu bisa sangat tidak cocok di dalam public organisasi publik ya. Kemarin kan kita kan principal agent problem di dalam minggu lalu kita jelaskan di dalam public organization itu ada double kan. Kalau di swasta itu cuma satu, makanya lebih kompleks. Nah, bagaimana sih supaya cocok ya antara public sama private nih? Harus ada mandat yang disesuaikan. Menurut para pengamat, strategic planning itu menjadi sesuatu yang umum di dalam sektor publik di Amerika karena ini berjalan. Tapi dia juga mengakui bahwa berjalan tapi nggak terlalu memuaskan sih. Jadi nggak wah gitu, nggak stunning gitu ya, tapi cuma modest saja. Kemudian harus sehingga perlu adanya penyesuaian dari agenda yang oleh Pettigrew dan teman-temannya dibuat untuk memahami tipe kondisi dari sektor publik di mana konteksnya balik lagi ini konteks menjadi sangat penting yang kondusif untuk strategic change. Nah, kemudian pengembangan yang lemah dari teori strategic management dalam sektor publik itu menurut Bryson itu justru karena sudah terlalu banyak penekanan kepada decision flow diagram yang tadi awal-awal saya jelaskan ini. Ini justru katanya membuat perubahan di strategic management itu lambat karena merujuk kepada ini. Nih, theoretical modelnya. Oke ya, kita nah, kemudian kita bicara mengenai value chain dari organisasi. Nah, apa sih itu value chain? Value chain adalah aktivitas yang dikategorikan di dalam sebuah organisasi yang secara bersama-sama menciptakan produk atau pelayanan. Jadi aktivitas yang di dalam organisasi yang bisa
menciptakan produk atau pelayanan. Jadi ini dibuat sebetulnya oleh Porter ya. Ini dibikin oleh Porter. Jadi Porter membuat value chain itu terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas supporting, di mana aktivitas utamanya adalah inbound logistik yang melekat, operasional, logistik yang bisa keluar atau dari luar, kemudian adanya marketing dan penjualan dan pelayanan. Ini adalah aktivitas primer. Kemudian aktivitas supporting adalah infrastruktur dari perusahaan, kemudian manajemen dari sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan procurement. Jadi ini masing-masing ada marginnya. Jadi ini yang membentuk value chain dari organisasi. Jadi ada aktivitas utama, ada aktivitas supporting. Nah, kemudian cocoknya gimana sih? Tadi nggak boleh nyontek nih, katanya dari privat langsung pakai aja gitu. Nah, caranya itu harus dibikin overlapping aja dari strategic, public dan private ya, dalam pengambilan keputusan. Goalnya bagaimana nih? Kemudian bagaimana long term perencanaan? Ini ada lingkarannya masing-masing ya. Bagaimana mengidentifikasikan pilihan-pilihan dan kemudian memilih, membuat analisis mengenai pemanfaatan dari sumber daya, dari perencanaan pemanfaat sumber daya dan menganalisis situasi. Jadi ini masing-masing karena memiliki lingkaran, jadi yang overlapping inilah, yang paling banyak inilah yang bisa dipakai. Ya, ini yang paling cocok karena dia ya ini memiliki overlapping, ini adalah overlapping dari semua lingkaran yang ada 5 ini. Jadi ini supaya tidak ngaco, pokoknya jangan kopas gitu, copy paste gitu. Kita harus lihat yang paling cocok. Kemudian karena manajemen strategik di sektor publik ini kebanyakan malah bicaranya strategi nasional ya. Maka di Inggris dibuat komite yang memproduksi sebuah laporan yang mengatakan bahwa pemerintah itu membutuhkan pemikiran strategis yang intrinsik di dalam konsep good governance. Jadi ini dibuat sebuah aturan Public Administration Select Committee 2020. Jadi kemudian di sini dikatakan bahwa saat ini strategi itu adalah sebuah terminologi yang agak membingungkan ya. Ya, jadi bukan membingungkan itu, ubiquitous term ya. Yang dipakai banyak ya, kayak general banget gitu loh. Setiap organisasi semua level memiliki strategi yang berhubungan dengan risiko yang dipersepsikan dan mengambil opportunity yang ada. Jadi ini masuk juga ke dalam sebuah kapasitas di sebuah negara untuk membuat sustain dari proses yang berkelanjutan dan bisa mempromosikan kepentingan nasional. Dan ini adalah melekat di dalam grand strategi yang kemudian menjadi proses yang menyeluruh, intrinsik di dalam good governance. Ya, supaya tetap bisa ada nilainya. Dan inilah yang disebut sebagai national strategy. Dan ini banyak dilakukan di banyak. Seperti kayak Pak Harto dulu juga di Pelita gitu ya. Sekarang nih Pelita udah nggak ada ya, tapi dulu GBHM, strategi GBHM. Kemudian sekarang nih kalau setiap tahun ini ada RAPBN gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kasus yang mungkin bisa dipelajari. Mungkin kalau Anda ingin tertarik, Anda bisa membaca dari tulisan saya di jurnal Sirka volume 6 tahun 2021, volume 6 nomor 1 di jurnal Sinta, ini jurnal nasional, ini ada, Anda bisa download, Anda bisa melihat bagaimana sih membuat sebuah kebijakan publik di
kebijakan ultra mikro ya. Jadi dia ini memiliki sebuah research framework yang memakai advokasi coalition framework. Dimulai dari parameter yang stabil, ada poverty trap, bagaimana institusi di Indonesia itu memiliki perilaku yang masih terbelakang. Kemudian ada external system, ada pengaruh dari Grameen Bank yang dikembangkan Muhammad Yunus, dari Bangladesh, kemudian UKM Center yang saya buat itu menggarapnya menjadi sebuah riset unggulan UI. Dan kemudian menghadapi banyak constraint, ini ada jadi constraint itu sebetulnya tidak hanya di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, tapi juga di DPR gitu, constraint-nya juga di internal Kementerian Keuangan, ada reshuffle kabinet karena Pak Bambang di reshuffle diganti Bu Sri Mulyani, kemudian kita sebagai broker policy kebijakan itu menengahi koalisi dari market rate. Jadi kalau bicara orang miskin tuh menurut Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Bappenas itu bisa pakai market rate. Tapi kalau yang paradigma yang satu lagi itu dia bilang harus subsidized rate, orang miskin itu harus disubsidi. Itu kata Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pertanian. Nah, kemudian dari proses yang berjalan 8 tahun, ini 8 tahun ini, itu kemudian bisa membuahkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2017, itu menjadi sebuah output dan bisa menjadikan impact, dan ini secara berputar ini terus berjalan, dan sekarang ya impact-nya itu sudah bisa membuat holding ultra mikro di mana Kementerian BUMN itu pengen menjadikan Pegadaian dan PNM itu menjadi bagian dari BRI. Sedangkan saya yang merancang, ini saya merancang lewat riset unggulan UI itu, ini lebih ke koperasi. Jadi ini akan ada semacam kayak economic capture ya, kayak dari hasil dari operasi itu sering diambil oleh market ya tadi yang kuat dan swasta yang kuat, sehingga tujuan sosialnya dari UMI ini ultra mikro yang dikelola oleh PIP itu pusat investasi pemerintah itu BLU-nya Kementerian Keuangan itu sekarang sebagian hasilnya ditarik oleh Kementerian BUMN. Jadi memang ini tarik-tarikan ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, strategic management itu kayak power struggle juga gitu ya. Sehingga nggak mudah lah kalau kita paham pun kalau kita nggak punya leadership, dan bagaimana dari mulai planning, organizing, activating, controlling ini bisa kita handle dengan baik. Nah ini adalah UMI, ini adalah apa yang menjadi impian saya dari sejak saya bikin UKM Center FTBUI tahun 2005. Kami membuat sebuah penelitian riset unggulan UI tahun 2009 yang baru menjadi sebuah kebijakan sesudah 8 tahun itu ditelatenin. Jadi memang nggak gampang ya buat kebijakan publik. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah malam, jadi kita coba untuk men-summary. Jadi Bapak Ibu sekalian memiliki tugas untuk melihat mapping stakeholder dan bagaimana statuta UI itu sebagai sebuah kebijakan publik itu bisa membuat horek ya, stakeholdernya bermacam-macam, dan itu bisa didiskusikan nanti kira-kira muaranya seperti apa. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat semacam survei itu bagus sekali, karena biasanya strategic management itu memang membutuhkan semacam survei atau simulasi lah. Mungkin bisa dilihat dari YouTube-nya. Banyak sekali YouTube yang sudah di-upload oleh pihak-pihak yang masing-masing merasa dirinya benar. Dan kemarin salah satu profesor di Fakultas Ekonomi udah bilang, lama-lama saya jadi bosen kan, itu diulang-ulang terus gitu ya. Jadi lama-lama ini kayak semacam mana sih yang paling kuat tuh akhirnya. Jadi kayak lari, ini bukan kayak lari sprinter ya, lari cepat.
cepat, ini lari apa sih, lari yang jarak jauh itu, dan yang paling tahan sampai di gawang yang menentukan dia menang atau tidak. Nah, itulah yang akan berhasil gitu. Jadi kayak kemarin bikin statuta UI itu kalau dilihat sih dengan adanya UI menjadi entrepreneurial university, itu kelihatannya memang udah pengaruh neoliberalismenya sangat kencang ya. Jadi paradigma barunya itu menggeser paradigma lama, dan semua orang tuh yang senang dengan comfort zone pasti nggak senang. Itu aja sih. Ya, jadi pasti ini akan lama ini, dan kalau presiden ditanya yang nggak tahu dia mau apa tidak membatalkan. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, kuliah hari ini. Ini sudah jam yang harus diakhiri. Sekali lagi selamat berdiskusi. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Dan silahkan membuat diskusi dalam kelompok sebagaimana sudah kita coba jelaskan dari sejak minggu lalu. Oke ya, selamat bekerja, selamat mengerjakan PR, jaga kesehatan, dan tetap sehat untuk bisa terus menyelesaikan tugas dan bisa menyelesaikan target Anda untuk lulus tahun depan ya. Ini banyak yang pengen lulus tahun depan, mudah-mudahan lancar. Saya akhiri pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.